Pemirsa, ribuan warga dari berbagai daerah melaksanakan sholat Id di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka berlebaran lebih awal meski pemerintah menetapkan 1 Syawal pada Sabtu esok. Ratusan jemaah melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Jemaah memadati halaman kantor hingga meluas ke Jalan Menteng Raya pagi tadi. Pelaksanaan ibadah pun berlangsung hikmat dan tertib. Polisi melakukan penutupan jalan sementara untuk memastikan kelancaran ibadah. Sementara itu, 3.000 lebih jemaah dari berbagai daerah melaksanakan sholat Idul Fitri di Jalan Lapangan Softball, Lodaya, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaksanaan sholat Id ini mengacu pada surat edaran PP Muhammadiyah, di mana sholat 1 Syawal ditetapkan pada hari ini. Warga Muhammadiyah melaksanakan lebaran lebih awal dari ketetapan pemerintah yang jatuh pada Sabtu besok. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Ratusan warga Depok menggelar sholat Id dan berlebaran lebih awal pada Kamis pagi. Jemaah menetapkan 1 Syawal berdasarkan hilal global dengan acuan sejumlah negara termasuk Afghanistan. Sekitar 700 jemaah mengikuti pelaksanaan sholat Idul Fitri di Jalan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat. Mayoritas peserta berasal dari wilayah Cibinong dan sebagian lainnya merupakan warga sekitar. Ketua RW setempat mengatakan kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun di lokasi yang sama. Tradisi ini sudah berlangsung lama dan terus dipertahankan oleh jemaah. Pelaksanaan sholat Idul Fitri ini mengacu pada hasil rukyat hilal global. Penetapan 1 Syawal dilakukan berdasarkan laporan terlihatnya hilal di sejumlah wilayah termasuk di Afghanistan. Bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Persis, tapi bernamakan jamaahnya adalah Sabilun Nahdoh. Patokan hilal global. Hilal global? Iya, saya nggak tahu juga hilal global maksudnya gimana ya. Pokoknya dibilang hilal global, mungkin barangkali kalau argumen saya dapat saya, wah ini mungkin mengambil patokan tingkat dunia atau bagaimana gitu. Pokoknya saya tidak inilah, pokoknya kalau saya lingkungan. Dalam khutbahnya, khotib menekankan pentingnya meningkatkan ketakwaan serta menjaga persatuan umat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemerintah tetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah pada Sabtu 21 Maret 2026. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta. Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal, terlihat disepakati bahwa 1 Syawal ditetapkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Sabtu 21 Maret 2026. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Pemirsa, Arab Saudi tetapkan Idul Fitri jatuh pada Jumat 20 Maret 2026. Penetapan tersebut diumumkan resmi oleh otoritas kerajaan setelah melakukan pemantauan hilal bulan baru Syawal. Dikutip dari pengumuman Haramain Info, pihak otoritas kerajaan Arab Saudi menyatakan bulan sabit belum terlihat di wilayah Arab Saudi. Mahkamah Agung Arab Saudi memutuskan Kamis adalah hari terakhir bulan Ramadan, sehingga Jumat menjadi hari pertama Idul Fitri tahun ini. Mahkamah Agung juga menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, putra mahkota Muhammad bin Salman, serta seluruh warga negara penduduk, serta umat Muslim. Sementara Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah pada hari ini. Hasil pantauan hilal akan dijadikan landasan apakah Idul Fitri tahun ini jatuh pada Jumat atau Sabtu.
Ya, sejumlah WNI di Canberra, Australia bersuka cita menyambut perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Setelah menunaikan ibadah puasa 1 bulan penuh, umat Muslim Indonesia di Canberra, Australia sudah mulai mengumandangkan takbir untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Selain itu, mereka berkumpul di kantor Kedutaan Besar Indonesia untuk makan bersama. Beberapa menu seperti ayam goreng dan bakso melengkapi momen hangat tersebut. Ya, puncak arus mudik di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Berbeda di tol Pejagaan Purwokerto, di mana antrian kendaraan pemudik hingga 5 km. Hingga subuh, arus lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Tidak terlihat adanya penampakan kendaraan pemudik meski volume kendaraan meningkat. Sistem one way diberlakukan untuk pastikan tidak terjadi kepadatan kendaraan di tol Cikatama. Kepadatan kendaraan pemudik terjadi di tol Pejagaan Purwokerto, Jawa Tengah. Ribuan kendaraan pemudik yang keluar gerbang tol Pejagaan mengular panjang 5 km pada Rabu malam. Kendaraan yang didominasi mobil pribadi, travel, dan bus ini hendak menuju Purwokerto, Kebumen, dan Cilacap lewat Bumi Ayu, Brebes. Kepadatan kendaraan di eksit tol Pejagaan diperkirakan akan terus terjadi hingga Kamis malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan kendaraan pemudik dari Jakarta menuju gerbang tol Cikampek Utama kembali memadati ruas tol Jakarta Cikampek sejak Kamis pagi. Ribuan kendaraan pemudik dari Jakarta menuju gerbang tol Cikampek Utama kembali memadati ruas tol Jakarta Cikampek sejak Kamis pagi. Berdasarkan pantauan udara, kemacetan panjang terjadi hingga belasan kilometer di tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ. Antrian panjang kendaraan terjadi mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 13 wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ menjadi titik krusial pergerakan pemudik, terutama bagi pemudik yang menuju tol Trans Jawa. Kemacetan semakin parah saat memasuki KM 48 di mana arus dari tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek menyatu menuju gerbang tol Cikatama. Diperkirakan puncak gelombang ketiga arus mudik lebaran terjadi pada Kamis malam. Rekayasa lalu lintas one way nasional pada arus mudik lebaran diberlakukan dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 tol Trans Jawa. Rekayasa lalu lintas one way nasional pada arus mudik lebaran resmi diberlakukan dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 tol Trans Jawa. Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Penerapan one way nasional meliputi ruas jalan dari kilometer 70 hingga kilometer 414 tol Trans Jawa yang diresmikan Menteri Perhubungan Budi Purwogandi. Dengan pemberlakuan one way nasional, para pemudik diimbau tetap berhati-hati dan menjaga kecepatan serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Ya, usai diterapkan one way nasional, arus mudik lebaran akan dihentikan. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, mengatakan akan mengevaluasi dan melihat kondisi di jalan.
Penutupan one way nasional mudik itu akan kita evaluasi besok pagi. Kalau memang bangkitan arus sudah tidak ada tanda-tanda, flow di tol itu masih lenggang, termasuk juga traffic counting-nya rendah, nanti akan kita cabut untuk dihentikan one way nasional mudik. Kemungkinan siang akan kita hentikan. Bila besok pagi bangkitan arus di laporan dari Pak Dirlantas Polda Metro juga sudah mulai landai, besok akan kita evaluasi dan kami lakukan kolaborasi dengan stakeholder, baik Pak Menteri Perhubungan, Dirut Jasa Marga, termasuk kami akan melapor kepada Bapak Kapolri. Mungkin one way arus mudik akan kami cabut. Jamnya berapa nanti akan kami. Kemacetan parah terjadi di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antrian kendaraan mencapai 13 km. Kemacetan parah terjadi di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antrean kendaraan mencapai 13 km. Antrean kendaraan terjadi dari Cagak Nagrek hingga Parakan Muncang. Volume kendaraan tinggi menjadi pemicu utama kemacetan. Tugas memberlakukan one way dan kontraflow untuk mengurai kepadatan. Puncak arus mudik di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat diprediksi terjadi pada hari ini. Ada kenaikan sebesar 57,9% dari lalu lintas harian rata-rata sebesar 48.000 dan saat ini sudah masuk 111.000 kendaraan yang melintas jalur jalan Nagrek. Dan kemungkinan hari ini adalah puncak kepadatan lalu lintas dan sampai hari besok ya. Kemungkinan akan terjadi kembali dan kita harapkan bahwa semuanya bisa berjalan lancar. Karena baik kepolisian dan kami sudah melakukan sebuah upaya-upaya strategi bagaimana kita nanti akan melakukan manajemen rekayasa apabila terjadi stagnasi lalu lintas. Suasana arus lalu lintas di depan pintu masuk rest area KM 57 Cikampek, Karawang, Jawa Barat terpantau kondusif. Tak terlihat kepadatan di area parkir karena puncak arus mudik telah terjadi pada 18 hingga 19 Maret 2026. Suasana berbeda terlihat di rest area tol kilometer 57 yang mulai kondusif. Tidak ada antrian kendaraan mengular di pintu masuk rest area sejak pagi hari. Di dalam rest area juga banyak lahan parkir yang kosong, sehingga pemudik dengan mudah memarkirkan kendaraan mereka. Situasi ini jauh berbeda dibanding hari sebelumnya, di mana kendaraan pemudik memenuhi lokasi tersebut. Volume kendaraan yang melintas juga menurun berkisar di angka 1.500 kendaraan. Meski begitu, rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan ganjil genap masih diberlakukan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait arus mudik lebaran di gerbang tol kilometer KM 57 Cikampek, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia dan juru kamera Novan Dwi Kusuma. Halo, selamat siang Dilami. Bagaimana kondisi arus mudik di sana? Apakah masih terlihat kepadatan pemudik? Selamat siang Ayu dan juga pemirsa. Untuk pantauan di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek, lalu lintas ini cukup lengang. Artinya tidak ada kepadatan yang signifikan. Adapun begitu untuk pintu masuk ke rest area juga tidak ada kepadatan atau antrian kendaraan ya. Dikarenakan pada siang hari ini untuk volume kendaraan yang melintas cukup signifikan menurun, yakni 1.000 hingga 2.000 kendaraan yang melintas per jamnya. Namun begitu kami masih memantau ada sejumlah kendaraan yang diindikasi sebagai pemudik berplat B yang akan melakukan perjalanan ke arah tol Trans Jawa atau Bandung. Karena hal ini juga selaras dengan data yang dikeluarkan oleh PT Jasa Marga pada periode mudik 2026, ada lebih dari 1,4 juta kendaraan yang keluar dari Jakarta, tepatnya ada 800.000 kendaraan yang telah mengarah ke tol Trans Jawa atau
ataupun Bandung. Nah, jumlahnya ini akan terus meningkat ya Ayu, sehingga untuk nantinya sistem buka tutup dari rest area ini tentu akan diberlakukan, namun situasional apabila volume kendaraan di rest area ataupun kantong parkir ini masih tersedia, tentu dari pihak petugas juga akan membuka rest area. Namun apabila nantinya terdapat kepadatan di rest area, petugas akan menutup rest area. Nah, untuk rekayasa arus lalu lintas Ayu ya, di kilometer 57 ini terlihat masih ada kontraflow. Kontraflow ini dari kilometer 36 hingga ke kilometer 70. Sebetulnya kalau melihat kemarin kontraflow 2 jalur. Pada hari ini kontraflow hanya 1 jalur saja. Ini masih diberlakukan oleh pihak Korlantas ya, dikarenakan untuk mengantisipasi nantinya ada kepadatan dari volume kendaraan. Namun begitu, seperti yang kita tahu bahwa dari puncak arus mudik 2026 sendiri ini memang sudah terjadi pada tanggal 18 hingga 19 Maret 2026, sehingga harusnya tidak ada volume kendaraan yang signifikan begitu meningkat ya. Ayu dan juga pemirsa, terakhir untuk para pemudik yang ingin beristirahat di rest area ini dihimbau untuk istirahat di 30 menit sehingga nantinya tidak akan ada penumpukan kendaraan di jalur utama ataupun di gerbang tol Cikampek Utama. Sementara demikian Ayu. Ya, terima kasih Dilami telah melaporkan langsung kondisi arus mudik dari tol Cikampek kilometer 57 Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, arus mudik di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat masih mengalami kemacetan hingga puluhan kilometer. Akibatnya banyak pemudik menepi di bahu jalan untuk istirahat. Polisi menegur pemudik yang singgah di bahu jalan untuk mengurai kemacetan. Dua hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, volume kendaraan di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat masih sangat tinggi. Meskipun polisi telah memberlakukan sistem satu arah, arus mudik di tol Cipali, Subang ini mengalami kemacetan hingga 30 km. Kemacetan sendiri diakibatkan banyaknya pemudik yang beristirahat di bahu jalan tol. Hal ini terpaksa dilakukan pemudik karena di beberapa titik rest area yang dilintasi ditutup akibat penuh. Untuk mengurai kemacetan, pihak kepolisian rutin berpatroli untuk mengusir para pemudik yang beristirahat di bahu jalan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sementara itu, anggota Polsek Ungaran juga membantu pemudik yang tertinggal di ruas tol Semarang, Solo. Dalam video ini, personel patroli Polsek Ungaran membantu seorang pemudik yang tertinggal dari rombongannya di ruas tol Semarang, Solo saat arus mudik berlangsung. Pemudik ditemukan oleh petugas saat berpatroli di jalur tol wilayah Ungaran, Semarang. Polisi kemudian mengantar pemudik tersebut ke rombongannya. Petugas juga memastikan pemudik bisa kembali melanjutkan perjalanan mudik dengan aman. Ya, selain di Ungaran, anggota Satlantas Polres Indramayu juga mengantar seorang pemudik yang tertinggal rombongannya di rest area kilometer 130 tol Cipali. Seorang pemudik bernama Dian ini alami kejadian tak terduga saat melakukan perjalanan mudik di tol Cipali. Ia sempat tertinggal di rest area kilometer 130 setelah pergi dari toilet dan menunaikan sholat subuh. Anggota Satlantas Polres Indramayu yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengantar Dian ke suami dan anaknya di kilometer 130. Polisi mengimbau para pemudik untuk lebih berhati-hati saat mudik. Keluarga saya, suami saya gitu ya. Nah, setelah tersambung cukup lama gitu karena nggak diangkat-angkat, akhirnya saya menyadari bahwa memang saya tertinggal. Lalu karena ini one way, jalur Bandung aja
Arus puncak mudik lebaran sudah terlewati. Hal tersebut ditandai dengan beberapa ruas tol yang terpantau kondusif. Namun seperti apa kondisi arus mudik di tol Cipali Cirebon, Jawa Barat? Kami saat ini sudah terhubung dengan rekan Hadisti Nur Arifa dan juru kamera Andri Setiawan. Halo, selamat siang Hadisti. Apakah saat ini masih terjadi penumpukan kendaraan pemudik di sana? Ya, selamat siang Ayu dan juga pemirsa. Saat ini situasi lalu lintas di ruas tol Palimanan Kanci Cirebon Jawa Barat terpantau lancar, cenderung sepi untuk volume kendaraan pada hari ini sudah mulai mengalami penurunan jika dibandingkan dari hari sebelumnya. Prediksi puncak arus mudik sudah terlewati pada kemarin hingga malam hari ya, kalau kita bandingkan lalu lintasnya sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang di sejumlah titik. Namun situasi berbeda sejak pagi hingga siang hari ini. Lalu lintas di ruas tol Palimanan Kanci terlihat lancar, bahkan volume kendaraan yang melintas ini cenderung sepi. Dapat dilihat Ayu dan juga pemirsa, laju kendaraan yang melintas ini bisa mencapai batas kecepatan maksimal yakni 100 km per jam. Namun meskipun kondusif lalu lintasnya, untuk sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah masih diterapkan hingga saat ini. Namun kalau melihat juga mayoritas kendaraan yang melintas ini juga masih didominasi kendaraan pribadi dari wilayah Jakarta yang ditandai oleh barang angkutan yang diletakkan di atas kap mobil. Ini masih menunjukkan adanya aktivitas mudik pada hari ini, dan kendaraan berasal dari wilayah Jakarta sekitarnya yang ditandai dengan plat nomor kendaraan. Begitupun untuk beberapa bus masih terlihat melintas mengangkut penumpang dari arah Jakarta tentunya menuju ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, situasi yang sama ini juga terlihat di rest area 207 tempat saya melaporkan saat ini. Terlihat situasi di rest area ini juga cenderung sepi, tidak terjadi penumpukan kendaraan yang sempat terjadi pada hari sebelumnya. Sebelumnya bahkan untuk memasuki rest area ini sudah terjadi antrean yang panjang, bahkan diberlakukan buka tutup secara situasional. Namun kalau hari ini terlihat kendaraan dapat memaksimalkan waktu untuk beristirahat di sini karena untuk kapasitasnya ini masih banyak yang kosong. Dan untuk aturan yang sempat diberlakukan yakni durasi maksimal 30 menit hari ini tidak terlihat diterapkan, sehingga pengemudi yang berhenti ini dapat memaksimalkan waktu mereka untuk beristirahat, baik itu mengecek kondisi kendaraan maupun juga beristirahat sejenak agar dapat melanjutkan perjalanan. Nah, meskipun kondisi lalu lintas kondusif pun juga rest area ini terlihat kondusif, namun masih terlihat petugas kepolisian yang berjaga di posko keamanan, yang mana ini nantinya akan membantu pemudik yang merasa kebingungan ataupun butuh bantuan sehingga bisa langsung datang ke posko keamanan yang sudah tersedia di rest area ini. Kemudian juga tentunya fasilitas-fasilitas lain juga tersedia, baik itu tempat ibadah maupun juga toilet, dan kemudian juga ada minimarket yang bisa dimanfaatkan bagi masyarakat atau pemudik yang mampir di rest area ini. Dan yang pasti tidak henti-hentinya untuk dihimbau kepada pemudik yang masih melakukan perjalanan untuk memastikan kondisi kendaraan baik, pastikan kondisi tubuh juga sehat dan terjaga. Nah, jika memang merasa lelah, dihimbau untuk beristirahat di rest area dan menghindari berhenti di bahu jalan jika tidak dalam kondisi yang darurat, karena hal tersebut pastinya berbahaya untuk pengemudi itu sendiri maupun juga pengemudi lainnya. Ayu. Ya, terima kasih Hadisti atas laporannya dari kawasan tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Ya, guna menghormati Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang yang menghubungkan ke Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali ditutup sementara waktu. Guna menghormati Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang yang menghubungkan ke Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali ditutup sementara waktu. Ditandai dengan keberangkatan kapal motor penumpang Dharma Kencana 1, jasa angkutan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, resmi ditutup untuk sementara waktu. Jasa angkutan penyeberangan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali ditunda hingga dibuka kembali pada hari Jumat. Penutupan ini dilakukan untuk menghormati pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 yang berlangsung di Pulau Bali. Suasana duka menyelimuti arus mudik dari Bali menuju Pulau Jawa.
Seorang pemudik ditemukan meninggal dunia di dalam bus saat terjebak antrian panjang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Berbagai upaya dilakukan petugas untuk menolong korban. Namun pemudik asal Kebumen, Jawa Tengah ini tak tertolong lagi. Korban sebelumnya berangkat dari Denpasar menuju ke kampung halamannya seorang diri. Korban yang merupakan asisten rumah tangga ini hendak merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Namun di tengah perjalanan mudik yang dinanti, ia tiba-tiba tak sadarkan diri. Diduga korban meninggal saat bus terjebak antrean panjang di jalur Pelabuhan Gilimanuk. Kondisi padat dan waktu tunggu yang panjang memperparah situasi. Pos ini Pak, pos kesehatan Gilimanuk. Naiknya penumpang dari garasi Denpasar. Denpasar. Tujuan. Tujuan Palur Plaza Solo. Dari pihak keluarga nggak ada yang ganti. Soalnya kerja di sini sendiri. Setelah selesai proses administrasi atas persetujuan keluarga, jenazah korban diberangkatkan ke kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah dengan ambulans. Dari Jemberana, Inyoman Sudika, iNews melaporkan. Seorang pemudik motor di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, pingsan dan langsung dievakuasi ke posko kesehatan. Diduga pemudik tersebut kelelahan hingga jatuh pingsan. Petugas mengevakuasi seorang pemudik remaja ke posko kesehatan Palang Merah Indonesia. Pemudik tiba-tiba jatuh pingsan saat menunggu antrian untuk masuk ke dalam kapal di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Pemudik tersebut sebelumnya sempat mengeluh pusing dan mual saat berada di area buffer zone. Menurut orang tuanya, mereka hendak mudik dari Tangerang ke Bandar Lampung. Tim tenaga kesehatan menduga pemudik wanita tersebut pingsan karena kelelahan. Tahu tiba-tiba sono ngomong ya pusing, nangis tahu-tahu pingsan. sebelumnya gimana? Punya riwayat penyakit atau gimana enggak? Nggak ada, mungkin angin kali. Capean ya. Petugas mengimbau agar para pemudik tidak memaksakan perjalanan saat merasa lelah, apalagi berangkat dengan kondisi tubuh kurang sehat. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Lonjakan penumpang terjadi di stasiun kereta api Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi. 5.000 lebih penumpang diberangkatkan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepadatan penumpang terlihat di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi. Stasiun Kiara Condong akan memberangkatkan lebih dari 5.000 pemudik dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan data dari Humas Daob 2 Bandung, dari 10 hari jelang Lebaran hingga hari ini, stasiun Kiara Condong sudah memberangkatkan lebih dari 38.000 penumpang ke berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari Bandung mau ke Jogja. Tujuannya apa, Pak? Lempuyangan. Lempuyangan. Mudik atau apa, Pak? Mudik ini sengaja. Nah, Pak, kenapa sih memilih hari ini, Pak, untuk mudik, Pak? Hari pertama libur, kemarin masih masuk kerja. Oke. Kemarin dapat tiket susah nggak sih, Pak? Wah, lumayan. Keluar jam 12 malam, dapat jam setengah 3. Kenapa Bu mau milih hari ini untuk mudik, Bu? Ya, karena dapat tiketnya hari ini. Kemarin dapat tiket susah nggak sih, Bu? Oh, susah. Susahnya kenapa, Bu? Ya, harus cepet-cepet gitu. Cepet-cepet. Sementara itu, kepadatan pemudik juga terlihat di Terminal Cicahem, Kota Bandung, Jawa Barat. Para pemudik tujuan Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur ini terlihat memadati area terminal sambil menunggu kedatangan armada bus. Sejak Rabu kemarin, Terminal Cicahem sudah memberangkatkan sedikitnya 3.195 penumpang dengan 126 armada. Puncak arus mudik di Terminal Cicahem diperkirakan akan terjadi hari ini. Sementara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak Terminal Cicahem sudah menyiapkan 10 armada tambahan dari Perum Damri. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana dan Ervan David, iNews melaporkan.